Oke. Jadi karena gue nggak punya teman kantor, ya karena gue bisnis sendiri dan gue kerjanya remote, ya gue punya sih beberapa yang ya, itu karyawan-karyawan gue. Terus kemarin tuh dia nanya gitu, kayak, "Fik, lu kalau misalnya brainstorm itu lu brainstorm sama siapa ya?" Gitu. Pertama gue pasti brainstorm sama AI, but that's for another subject tentang how I use AI on my workflow day to day. Another thing yang gue suka lakukan sebenarnya adalah gue brainstorm sama orang-orang yang berada di perjalanan yang sama kayak gue. Kayak gue tuh selalu excited ketemu orang-orang yang kurang lebih melakukan hal yang gue lakukan. Coach, trainer, consultant, agency owner, yang juga lagi sama-sama merintis. Mungkin di stage yang sama, lebih depan atau lebih belakang nggak masalah. Tapi mereka ini orang yang growth oriented, mau belajar satu sama lain, dan we have a good time and good vibe. Gue suka banget dikelilingi orang-orang kayak gini karena vibe-nya tuh positif. Kita nggak ngomongin orang, kita nggak fokus untuk menjadi victim, tapi kita fokus dengan apa yang bisa kita lakukan. Nah, minggu ini gue ngobrol sama 2 orang. Nah, jadi orang yang pertama itu adalah gue kenal waktu gue ikut event di US tahun lalu. Dia itu adalah orang Spanyol yang tinggalnya itu di Brazil. Nah, dan dia banyak ngasih trainingnya di bahasa Spanyol dan bahasa Portugal. Gue lumayan seru ngobrol sama dia karena mungkin kita termasuk salah 2 peserta yang paling muda. Kita sama-sama kasih training leadership dan kita sama-sama non-English speaker. Dan kita sama-sama nge-serve developing country. Kayak dia Brazil, gue Indonesia gitu. Kayak developing country yang besar. Kita juga sama-sama ambisius dengan target kita. Dan yang paling menarik adalah kita lagi ngomongin tentang strategi scaling. Nah, jadi teman gue ini punya keinginan untuk bisa ekspansi dan menjadi seorang global trainer, global speaker. Sedangkan gue merasa kayak, Indonesia aja udah gede gitu. Dan ketika gue fokus dengan Indonesia aja, itu justru fokus dengan my competitive advantage. Karena ya gue orang Indonesia, bisa bahasa Indonesia, gue tahu kurang lebih kebutuhan Indonesia itu seperti apa. Dan dari situ, gue juga, what's good adalah kita saling respect satu sama lain, karena kita mungkin punya tujuan yang berbeda. Gue ayah muda, punya anak, dan gue memang pengen spend time waktu sama anak gue. Teman gue itu single, dan belum ada rencana mau berkeluarga. Kayak mungkin itu fits buat dia. Nah, same time buat gue seneng denger dia kayak gitu, dan gue lumayan kaget gue tidak FOMO sama sekali. Kayak mungkin dulu gue yang muda akan sangat FOMO yang kayak, gue juga pengen dong ekspansi yang global, gue pengen lebih banyak lagi klien, banyak lagi orang yang lebih kenal sama gue gitu. The same time mungkin karena balik lagi gue bikin bisnis ini karena gue pengen punya work-life balance, gue pengen bisa menikmati waktu bersama keluarga dan diri sendiri. Jadi kayaknya ini arrangement yang paling pas buat gue milikin saat ini. And it's always good untuk mendengar perspektif dari orang lain. Karena jadi tahu ada cara lain juga. Tuh. In that conversation kita juga ngomongin soal buku. Karena dia lagi mau nulis buku. Tuh. Nah, terus dia nanya-nanya gitu. Terus kita basically sampai ke sebuah topik di mana kita ngobrolin abis duit berapa nih buat bikin buku gitu. Ya, di gue paling buat bayar desainer, terus juga bayar packing apa segala macam, dan editing dibantu banget sama penerbit. Dan gue bilang, wah gila loh, di Amerika tuh kalau mau nerbitin buku at least 50.000 sampai 100.000 dolar. Hah? Kok bisa sebanyak itu? Gitu. Terus dia cerita gitu kayak kalau nerbitin di Amerika itu lo butuh pertama pagi dia gitu kayak dia karena bukan non English speaker jadinya tuh bukunya tidak ditulis dengan bahasa Inggris yang super proper yang cocok sama orang Amerika. Jadi dia harus nge-hire dulu writer atau kayak editor. Nah, editor dia bilang paling murah aja udah 20.000. Terus kayak gila 20.000 dolar. Belum lagi mesti ngomongin marketing. Tuh, siapa yang akan ngelakuin nanti marketingnya. Belum lagi ngomongin agent, terutama kalau misalnya lo kerja sama penerbit besar, lo butuh banget agent. Jadi kayak, wow, bisa semahal itu loh buat bikin buku. Dan tidak ada garansi bahwa buku itu akan berhasil. Nah, di situ gue jadi mendapatkan perspektif juga ya, bahwa kayak, wow, gue bener-bener bersyukur sih dengan where I am right now. Karena as much as ada banyaknya kekurangan yang kita milikin di Indonesia, tapi
ternyata ada juga banyak kelebihan-kelebihan yang kita nggak sadar. Dan mungkin kalau lo ngobrol sama orang-orang, teman-teman lo yang tinggal atau kerja di luar negeri, lo akan mungkin dapat perspektif itu lebih banyak lagi. Nah, dan juga speaking of that, tadi kalau kita balik ke topik about expansion, gue udah sempat mikirin juga gitu. Mungkin gue nggak expand sampai ke US, tapi apakah gue sebaiknya bisa expand kali ya sampai ke Singapura? Pagi sekarang gue tinggal di Singapura. Gue back and forth, dan dari hasil ngobrol sama beberapa orang, gue disarankan untuk udah fokus aja di Indonesia. Gitu. Dan mungkin terdengar tidak intuitif ya, kayak orang gue tinggal di Singapura, gue bisa bahasa Inggris, kenapa gue nggak serve Singapura market? Dan kemarin gue ngobrol sama temen gue, dia itu trainer di Singapura, dan gue yakin dia ngomong from the place of objectivity, dia bilang, wah Fik, waktu kita ngobrol tahun lalu, dan lo bilang lo nggak mau expand di Singapura, gue rasa lo membuat keputusan yang tepat. Karena memang sepenuh itu market trainer di Singapura, sehingga jadinya, dan budget training itu lagi turun banget tahun ini. Sehingga akibatnya, bakal susah banget jadi trainer yang akan mendapat bayaran yang kompetitif. So it's good kalau lu tuh fokus banget sama Indonesia market sampai nerbitin buku dan kawan-kawan. Nah jadi memang dari situ gue jadi dapat validasi juga that I was doing the right thing. Dan yang namanya ekspansi itu mesti benar-benar sangat difikirkan dengan seksama, karena kita mesti mikirin kira-kira implikasinya apa nih terhadap bisnis kita ke depannya. Karena gue udah mikirin kalau gue mau ekspansi ke Singapura, konten gue mesti pakai bahasa Inggris. Gue mungkin perlu lebih sering lagi hadir di event-event di Singapura. Terus gue juga mungkin perlu nge-hire orang sini karena mereka lebih paham marketnya. It's a lot of work. Dan itu beda lagi dengan apa yang mau gue kembangin. Nah, dan ini buat gue adalah hal-hal yang apa ya, kayak yang memang bangun bisnis itu tidak ada satu-satunya cara untuk melakukan sesuatu. Gitu. Jadi kayak nggak dengan, sama aja sih sebenarnya apapun bisnisnya. Misalnya kayak, makanya jangan heran kenapa ada restoran yang nggak mau buka cabang. Karena dia tahu kalau dia buka cabang itu dia bakal ribet karena ada banyak lagi hal-hal yang perlu diurusin kalau dia buka cabang yang banyak. Jadi dia fokusnya di satu cabang aja. Which is sama juga kejadiannya dengan kasus yang lagi gue hadapin sekarang. Nah, jadi semua balik lagi ke apa nih yang lagi kita cari. Apa nih yang lagi kita optimizing. Nah, satu hal yang mau gue cegah banget adalah jangan sampai gue melakukan ini karena gue punya yang namanya scarcity mindset atau gue ngerasa minder kalau gue itu tidak bisa expand. Gitu. Jadi, gue mikirnya adalah gue bisa-bisa aja expand, hanya saja ini bukan langkah yang paling strategis yang bisa gue lakukan. Karena yang sering kali terjadi adalah kita mau melakukan sesuatu yang agresif, bukan karena kita mau hal tersebut, tapi karena kita mau membuktikan diri. Dan kadang-kadang membuktikan dirinya bukan sama diri kita, tapi sama orang lain. Wah, gue bisa loh, gue jago loh. Gitu. Dan ketika kita mau membuktikan diri, itu kita mungkin termotivasi, tapi kita termotivasi sama sebuah konsep yang namanya dirty fuel. Alias sama sebuah bensin yang kotor, yang sebenarnya kita itu dipenuhi dengan ego, karena kita pengen banget kita jadi orang yang dipandang, lebih oke, lebih keren. Atau bahkan kadang-kadang dirty fuel-nya adalah greed, atau keserakahan, karena kita pengen dapat duit lebih banyak. Atau sirik alias envy, orang lain bisa expand, gue juga pasti bisa expand, kenapa dia doang, bla bla bla. Nah, jadi itu yang gue coba mindful sih. It's not about ekspansi atau tidak ekspansi ya. The more I talk about it, it's more about tahu kira-kira intention gue tuh apa ketika gue melakukan sesuatu, dan apakah ini sejalan dengan intention gue. Karena di dalam bisnis menurut gue, selain kita ngomongin hukum dan compliance, there is no right or wrong. Anything can be right, anything can be wrong, tergantung gimana cara kita mengeksekusinya. Gitu. Jadi di sini balik lagi, what do we wanna do? Gitu. Jadi kayak misalnya ada business owner juga yang strategi ekspansinya dia punya bisnis yang bermacam-macam. Tuh. Tapi ada juga business owner yang dia itu fokusnya lebih ke fokus di satu hal dan bikin ekosistem. Nah, jadi waktu gue ngobrol sama si temen gue ini yang orang trainer Singapura, dia udah bilang gitu kayak, ya saat ini gue ngerjain beberapa hal sih dan semuanya random, hahaha gitu. Terus dia bilang kayak, emang lo ngerjain apa aja? Terus dia cerita, oh ya gue tuh saat ini jadi marketing consultant. Karena banyak banget orang-orang yang membutuhkan, terutama kayak coaches, consultant, yang membutuhkan jasa marketer. Karena mereka tuh jago di ngerjain kerjaan mereka, tapi mereka nggak tahu gimana caranya mereka menjual service mereka. Terus gue nanya, apa lagi? Oh, gue tuh juga sekarang jadi pengajar buat sebuah akademi di mana kita ini membantu orang-orang yang kerja kantoran dan mau berhenti kerja kantoran dan mau kerja sebagai fractional
alias kayak jadi part-time CEO, part-time CTO, part-time CFO, supaya mereka tahu gimana caranya mereka memulai bisnis mereka. At the same time, gue juga punya interest di well-being, jadi kayak gue pengen bikin newsletter tentang well-being. Wah iya ya, semuanya random, tapi ya nggak apa-apa lah, gue seneng gitu. Terus jiwa konsultan gue tuh berteriak yang kayak, ada nggak ya cara untuk kita itu menstrukturkan hal ini sehingga bisa menjadi hal yang koheren. Tapi gue bilang dia, ya kalau lu open aja sih, kalau lu nggak juga nggak apa-apa. Terus gue bilang, jadi sebenarnya lu tuh ngebantu orang untuk getting started, scaling up, while not burning out. Starting out dengan lo ngajarin mereka transition dari full-time job, jadi freelancer, jadi consultant, jadi fractional. Scaling up, ngajarin mereka marketing supaya mereka lebih banyak dapat clients, bisnisnya getting bigger. And also sustainable, karena lo ngajarin mereka tentang mental health. Gitu. Terus dia bilang kayak, gue tuh nggak, wah, that's good, gue nggak pernah dengar hal kayak begini gitu. Thank you ya. Dan buat gue, itu hal yang intuitif banget. So the point here is not to say bahwa, ya gue pinter banget atau apa, that's not bad. The point adalah, kadang-kadang kita itu tuh stuck kalau kita ngobrol sama diri kita sendiri dan kita hanya melihat hal dengan satu cara. Jadi the biggest benefit these days, dan ini juga hal yang kita omongin, it's not more information, tapi new perspective. Karena information tuh makin murah. Kita tinggal googling, tinggal cari ke ChatGPT, tinggal ngomong sama AI, pasti banyak jawabannya gitu. Tapi kalau kita ngobrol sama orang yang bisa memberikan intervensi di momen yang tepat, menanggapi dengan empatetik, dan memberikan penjawaban yang make sense, kita lebih mungkin mengubah perspektif kita. Jadi now it's not about information, it's about perspektif atau cara kita melihat sebuah informasi. Yang itu akan mengubah cara kita melihat sesuatu. And untuk mengubah perception banyak sih caranya. Bisa juga memang kita mengkonsumsi informasi terus kita merefleksikan. Tapi cara lain yang gak kalah penting adalah dengan ngobrol sama orang lain. Ya, termasuk juga kan kayak dulu kalau gue kerja di startup, cuma tahu kalau misalnya kita itu growing bisnis apa, ya dapetin funding, ngasih promo, bisa dapetin lebih banyak customer. Tapi sekarang karena gue ngeran bootstrap bisnis, cara mainnya beda banget. Dan gue punya perspektif yang berbeda lagi. Tuh, jadi kayak surround yourself dengan orang-orang yang bisa men-challenge perspektif lo, sehingga lo constantly memikirkan hal-hal baru yang mungkin lo tidak pikirkan sebelumnya. So that's the perspective change dan affirmation yang gue dapetin selama gue ngobrol. Dan gue looking forward banget karena kayak gue ada rencana juga buat ikut event di Los Angeles, di mana gue akan ketemu lagi sama orang-orang yang seperti itu. Jadi gue sangat looking forward untuk mencoba untuk men-challenge perspektif gue, dan mungkin gue akan comeback dengan perspektif yang sangat fresh tentang gue mau bawa bisnis ini kemana. Karena gue udah ngerjain bisnis ini selama 3 tahun, dan gue ada di, nggak bisa dibilang kayak sampai juncture juga, tapi kayak ya ada multiple ways lah. Gue akan ngebawa bisnis ini tuh kemana ke depannya. Mau fokus di training, apakah gue mau bangun community, apakah gue mau bikin produk, atau gue mau bikin sertifikasi. There are many possibilities. There is no right way. Gue akan decide, slowly but sure. It's always fun to speak and to talk with other people about this. So yes, pertanyaan gue buat lo adalah, apa perspektif change yang lo dapatkan dari lo nonton video ini? Share sama gue, kira-kira apa yang ada di kepala lo.